Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 kelas A kos. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fitriani Ashanavela dengan NPM Mahir 049. Perkenalkan nama saya Maharani Bukit Mandala Wahid dengan NPM Mahir 027. Perkenalkan nama saya Tita Diancaya dengan NPN akhir 146. Sebelumnya, di sini saya mau menjelaskan mengenai pengertian sistem manajemen inventaris gudang. Nah, sistem manajemen inventaris gudang ini merupakan sistem yang digunakan untuk mengelola dan mengontrol persediaan barang di gudang secara terstruktur dan terintegrasi. Nah, sistem ini mencakup pengelolaan data, kategori barang, data barang, stok, lokasi penyimpanan, supplier, pembelian, detail pembelian, serta pengeluaran barang yang dicatat oleh karyawan. Nah, melalui sistem ini, setiap barang yang masuk dari supplier akan tercatat, kemudian dalam transaksi pembelian dan jumlah stok. Nah, sedangkan barang yang keluar akan tercatat dalam transaksi pengeluaran sehingga kondisi persediaan dapat dipantau secara akurat. Oke, selanjutnya di sini ada entitas dan atribut sistem inventaris gudang. Nah, di sini tuh pada saat ini ditampilkan entitas dan atribut utama yang digunakan dalam inventaris gudang, yaitu ada barang merupakan entitas utama dalam inventaris gudang, dan kemudian ada kategori membantu pengelompokan barang agar lebih terorganisir. Kemudian ada supplier berperan sebagai sumber pengadaan barang. Kemudian ada lokasi gudang membantu mengetahui posisi penyimpanan barang. Kemudian ada stok digunakan untuk memantau ketersediaan barang secara real time. Kemudian ada pembelian dan detail pembelian saling terkait untuk mencatat transaksi masuk. Kemudian ada pengeluaran, mencatat barang yang keluar dari gudang. Kemudian ada karyawan mendukung proses operasional dan pengelolaan data gudang. Nah, semua entitas itu saling berhubungan untuk membentuk sistem inventaris yang terintegrasi. Dengan adanya entitas tersebut, sistem inventaris gudang dapat mengolah data barang, supplier, transaksi pembelian, stok, hingga pengeluaran barang secara terstruktur dan terintegrasi sehingga memudahkan proses pengelolaan persediaan. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada penjelasan mengenai RD. Di sini adalah relasi dari berbagai entitas. Nah, yang pertama itu ada relasi kategori dengan barang, di mana kategori itu one dan barang itu many. Jadi, setiap banyak barang itu bisa memiliki satu kategori, dan satu kategori bisa memiliki banyak barang. Nah, kemudian ada relasi barang dengan stok, di mana one to many. Kemudian ada lokasi gudang, di mana lokasi gudang dengan stok, di mana relasinya itu kardinalitasnya yaitu one to many. Kemudian ada relasi supplier dan dengan pembelian di mana kardinalitasnya yaitu one to many. Kemudian ada relasi pembelian dengan detail pembelian di mana kardinalitasnya yaitu one to many. Selanjutnya ada barang dengan detail pembelian dengan kardinalitasnya satu to many. Selanjutnya ada relasi karyawan dengan pengeluaran di mana kardinalitasnya one to many. Dan yang terakhir ada relasi barang dengan pengeluaran yaitu kardinalitasnya one to many. Selanjutnya akan dilanjutkan penjelasan mengenai normalisasi unnormalized form, first normalized form, second normalized form, dan third normalized form. Oke. Nah, tabel normalisasi itu apa sih? Tabel yang telah disusun berdasarkan aturan normalisasi database agar data tersimpan secara terstruktur, tidak terjadi duplikasi data atau redundansi, dan hubungan antar data menjadi lebih efisien. Nah, di sini ada tabel unnormalized form. Nah, unnormalized form ini data mentah yang masih belum terstruktur. Nah, tabel tersebut ini menampilkan data transaksi pembelian barang dari beberapa supplier selama bulan Juni 2026. Setiap baris berisi informasi mengenai nomor pembelian, tanggal transaksi, identitas supplier, nama barang yang dibeli, jumlah barang, harga satuan, serta total harga pembelian. Kemudian ada normalisasi first normal form. Nah, di sini ada beberapa tambahan tabel, yaitu terdapat pada satuan barang. Ada kilogram, unit, rim, dan pack.
Gambaran umumnya yaitu tabel berisi data transaksi pembelian barang dari supplier. Terdapat 5 transaksi pembelian selama bulan Juni 2026. Setiap transaksi mencatat informasi supplier, barang, jumlah, harga satuan, dan total harga dengan catatan ada tambahan kolom satuan pada barang. Nah, kemudian di tabel second normal form ini terdapat beberapa pecahan tabel, yaitu ada tabel pembelian, tabel supplier, tabel detail pembelian, hingga tabel barang. Nah, di tabel pembelian tersebut menyimpan data transaksi pembelian secara keseluruhan dan menjadi pusat data untuk mencatat pengeluaran pembelian perusahaan. Di ID pembelian ini eh, kode unik setiap transaksi dan ada ID supplier yaitu foreign key menghubungkan transaksi dengan data supplier, kemudian ada tanggal, waktu terjadinya transaksi pembelian, hingga total harga yaitu total biaya yang harus dibayarkan. Kemudian ada tabel supplier. Nah, di sini yaitu menyimpan data lengkap pemasok barang, menjadi referensi utama dalam proses pembelian dan memudahkan pengelolaan dan pencarian informasi supplier. Struktur datanya ini ada supplier, kode unik untuk setiap supplier, nama perusahaan pemasok, alamat, lokasi atau kota supplier hingga kontak untuk nomor yang dapat dihubungi. Kemudian di sini ada tabel detail pembelian, yaitu menyimpan rincian barang pada setiap transaksi pembelian. Primary key, ID detailnya di situ. Untuk menjamin setiap data detail transaksi bersifat unik. Kemudian ada ID pembelian, foreign key untuk menghubungkan detail pembelian dengan transaksi pada tabel pembelian. Kemudian ada barang menjadi foreign key untuk menghubungkan transaksi dengan data barang yang dibeli. Kemudian ada kolom jumlah yang menunjukkan jumlah unit barang yang dibeli pada setiap transaksi. Kemudian terakhir ini ada tabel barang. Di sini fungsi utamanya yaitu menyimpan seluruh data master barang yang digunakan dalam sistem. Di situ ada ID barang sebagai primary key yang menjamin setiap barang memiliki identitas yang unik. Kemudian ada ID kategori sebagai foreign key untuk menghubungkan barang dengan kategori tertentu agar data lebih terstruktur. Kemudian ada kolom nama barang menunjukkan jenis barang yang tersedia dalam sistem. Kemudian ada kolom satuan menjelaskan satuan penggunaan atau pembelian barang seperti kilogram, unit, rim, dan pack. Aku taiki. Gitu. Mate ente. Aku Apa ya ya? iki. Boleh Aku. aku aja. Ada. Kita lanjut, no. Kemudian ada normalisasi third normal form. Di sini ada dibagi menjadi tiga, yaitu empat. Ada tabel kategori, ada tabel barang. Nah, kemudian tabel barang itu nama kategorinya dihapus. Kemudian ada tabel supplier, tetap sama. Terus habis itu ada tabel detail pembelian. Nah, di sini ada yang pertama, tabel kategori, mengelompokkan barang berdasarkan jenisnya, mempermudah pengelolaan dan pencarian data barang, membantu penyusunan laporan persediaan berdasarkan kategori. Struktur tabelnya di ID kategori mempunyai primary key dan kemudian ada nama kategori merupakan nama kelompok barang. Nah, di sini tabel barang, nama kategorinya dihapus. Yang berfungsi untuk menyimpan data master seluruh barang yang digunakan perusahaan menjadi dasar dalam pengelolaan persediaan dan stok barang, kemudian memudahkan proses pencatatan barang masuk dan keluar. Struktur tabel tersebut, ID barang menjadi primary key, nama barang,
nama barang yang disimpan, dan ada satuan pengeluaran barang, stok minimum, batas minimal stok yang harus tersedia. Kemudian ada kategori sebagai foreign key, menghubungkan barang dengan tabel kategori. Kemudian di sini ada normalisasi third normal form, yaitu tabel suppliernya tetap sama dengan seperti normalisasi second normal form. Dan kemudian ada tabel detail pembelian yang sama dengan juga normalisasi second normal form. Selanjutnya adalah implementasi dari DDL atau Data Definition Language. Nah, di sini yang pertama itu ada create database, di mana kami membuat database dengan nama DB System Management Inventaris Gudang. Perintah create ini bisa digunakan untuk membuat database maupun tabel. Nah, di sini ada create tabel, yaitu contohnya ke tabel kategori, di mana ID kategori itu sebagai primary key dengan constraint-nya itu integer primary key. Nah, kemudian ada nama kategori dengan constraint-nya yaitu varchar 100 not null, di mana eh, wajib terisi. Nah, ini ada contoh tabel dengan foreign key. Di sini ada tabel stok, di mana tabel stok ini eh, memiliki relasi dengan barang dan juga lokasi gudang. Nah, foreign key-nya itu untuk menghubungkan tabel stok dengan tabel barang itu tadi. Nah, ada juga foreign key untuk ID untuk lokasi gudang, yaitu ID lokasi. Nah, untuk on up cache itu untuk memperbarui data foreign key secara otomatis. Jadi jika terjadi perubahan pada primary key, tabel yang direferensikan. Nah, terus ada on delete restrict untuk mencegah penghapusan data data barang atau lokasi yang masih digunakan pada tabel stok. Nah, di sini ada hasil dari pembuatan tabelnya dan juga struktur dari tabel itu tadi, di mana ID barang sebagai primary key, nama barang dengan konsep varchar 100, satuan barangnya yaitu varchar 30, stok minimumnya dalam bentuk integer, ID kategori pun dalam bentuk integer. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai implementasi dari data manipulation language, yaitu pada sistem manajemen inventaris ya. Kita langsung ke bagian pertama, ini ada insert. Query insert ini digunakan untuk menambahkan data ke dalam database. Nah, pada implementasi ini, kami mengambil contoh insert pada tabel supplier. Di sini data yang dimasukkan tuh terdiri dari 5 record, ada ID supplier, alamat, dan kontak. Kemudian data supplier ini nantinya itu digunakan sebagai informasi yang mendukung buat barang yang bekerja sama dengan gudang. Ini bisa dilihat untuk outputnya di sebelah kanan itu yang sudah sesuai dengan proses insert yang dilakukan. Jadi hasilnya menunjukkan bahwa semua data itu berhasil ditambahkan ke dalam database dan siap digunakan untuk proses. Nah, untuk selanjutnya ini ada select. Nah, query select ini digunakan untuk menampilkan informasi dari barang beserta kategori yang dimiliki oleh masing-masing barang. Pada query ini itu ada operasi join antara tabel barang dan tabel kategori melalui atribut ID kategori, sehingga data dari kedua tabel dapat ditampilkan dalam satu hasil query. Fungsinya itu untuk menampilkan informasi lengkap mengenai barang yang tersedia di gudang sekaligus kategori barangnya, sehingga proses pencarian, pengelolaan, dan sebagainya itu bisa menjadi lebih mudah. Kemudian untuk hasil auditnya bisa dilihat, ini data berupa ID barang, nama barang, satuan, kemudian stok minimum,
dan nama kategori ini ada di dalam satu tabel yang tersusun secara lengkap ya. Slide selanjutnya. Selanjutnya ini ada update. Nah, ini untuk query update itu digunakan untuk memperbarui jumlah stok barang yang tersimpan di tabel stok. Ada pada implementasi ini, jadi dilakukan penambahan stok sebanyak 60 unit untuk barang dengan ID 101 yang berada pada lokasi gudang dengan ID 301 sebagai simulasi adanya barang masuk. Jadi tujuannya itu untuk menyesuaikan jumlah persediaan agar sesuai dengan kondisi aktual di gudang. Kemudian untuk outputnya, setelah proses update dilakukan ini ada menunjukkan bahwa jumlah stok barang dengan di ID 101, ID barang 101 ini berhasil berubah menjadi 260. Jadi adanya penambahan stok sebanyak 60 unit. Menunjukkan bahwa proses pembaruan data ini berhasil dilakukan. Kemudian untuk slide selanjutnya ada delete. Di delete ini digunakan untuk menghapus data transaksi pembelian yang tidak lagi berlaku pada sistem. Contohnya, transaksi pembelian di ID 602 ini dibatalkan sehingga data tersebut dihapus dari database. Sebelum penghapusan dilakukan detail pembelian. Ini biar terhubung aja dengan transaksi tersebut. Jadi harus dihapus terlebih dahulu untuk menjaga keterhubungan antara tabel. Kemudian untuk hasil verifikasinya ini ID dengan 602, ID 602 ini sudah tidak lagi muncul pada daftar pembelian yang aktif. Jadi sehingga data yang tersimpan tuh benar-benar akurat dan sesuai dengan kondisi yang terbaru. Selanjutnya untuk data control language. Pertama, ini ada create user. Jadi perintah create user itu digunakan untuk membuat akun pengguna yang nantinya akan diberikan hak akses sesuai dengan peran masing-masing. Di sini ada admin gudang, operator gudang, dan read-only supplier. Admin ini nantinya bertugas untuk mengelola seluruh database. Operator bertugas buat aktivitas operasional seperti pembelian dan pembaruan stok, sedangkan read-only supplier hanya memiliki akses untuk melihat informasi tertentu. Di sini pada hasil verifikasinya itu bisa dilihat belum. Di hasil verifikasinya ini bisa dilihat usernya sudah berhasil dibuat, ada admin gudang, operator gudang, sama read-only supplier. Selanjutnya ini ada grant. Perintah grant ini digunakan untuk memberikan hak akses kepada pengguna database. Nah, pada implementasi ini digunakan grant all privilege pada user admin gudang. Artinya admin ini memiliki hak akses penuh terhadap database seperti metadata, penambah data, dan lain sebagainya. Hasil verifikasinya ini menunjukkan bahwa user admin gudang sudah memperoleh seluruh hak akses yang digunakan untuk menjalankan tugas sebagai administrator sistem. Selanjutnya, ini pada bagian terakhir itu ada revoke. Revoke ini digunakan untuk mencabut hak akses yang sebelumnya telah diberikan kepada pengguna. Sebagai contoh, hak akses delete pada tabel stok dicabut dari user operator gudang. Ini dilakukan karena operator hanya bertugas melihat dan memperbarui data stok, sehingga tidak diperbolehkan menghapus data secara langsung agar riwayat persediaan itu tetap terjaga. Bisa dilihat ini hasil verifikasinya, ini menunjukkan operator gudang sudah tidak lagi memiliki hak akses delete pada tabel stok, sehingga keamanan dan konsisten database dapat tetap terjaga sesuai prinsip last privilege. Nah, selanjutnya di sini kami akan menampilkan demo programnya. Yang pertama itu ada DDL. Di sini kami sudah membuat
kode, yaitu yang pertama create database dengan nama database sistem manajemen inventaris gudang. Kemudian selain itu kami juga membuat tabel kategori, tabel barang dengan foreign key-nya, dengan kategori, kemudian tabel supplier, tabel karyawan, tabel lokasi gudang, tabel stok, tabel pembelian, detail pembelian, sampai pengurangan. Nah, di sini akan kami run. Di sini sudah berhasil di-run, kemudian saya refresh, dan terlihat bahwa database berhasil dibuat, untuk tabelnya juga berhasil dibuat di sini. Nah, di sini juga sudah ditampilkan strukturnya masing-masing tabel. Selanjutnya akan dilanjutkan ke DML. Selanjutnya untuk data manipulation language, ini untuk periode pertama itu ada insert. Kita memasukkan data ke tabel kategori, kemudian ada tabel supplier, tabel barang, tabel lokasi gudang, tabel stok, tabel pembelian, tabel detail pembelian, tabel karyawan, dan tabel pengeluaran. Bisa di-run. Nah, itu bisa dilihat kalau Nggak bisa. kode sudah berhasil dibuat. Sebagai contoh, di tabel barang ini sudah ada datanya. Kemudian langsung aja kita beralih ke select. Di sini kita menampilkan barang beserta nama kategorinya untuk select. Nah, ini kodenya sudah bisa dijalankan dan dilihat, ini bisa dilihat di sini ada ID barang, nama barang, satuannya, stok minimum, sama nama kategorinya. Untuk yang kedua ini Anda menampilkan barang berdasarkan kategori tertentu. Di sini juga sudah bisa dilihat yang ditampilkan ini barang berdasarkan kategori tertentu. Ada bahan baku. Dan yang ketiga menampilkan barang berdasarkan supplier. Ya, untuk kode ketiga ini bisa di-run. Nah, ini sudah bisa dilihat hasilnya barang sudah berhasil ditampilkan berdasarkan suppliernya, supplier tertentu. Selanjutnya untuk update stok. Untuk update ini yang pertama ada update stok setelah pembelian masuk. Sebelumnya saya akan menampilkan tabel stok yang masih belum diupdate. Nah, di sini Ya, jadi ini jumlah bisa stok, dilihat perbedaannya. ya, ini jumlah stoknya yang pertama untuk ID stok, untuk ID barang satu-satu itu masih 200 jumlah stoknya. Setelah di-run karena kodenya itu memerintahkan untuk menambahkan 60 unit ya. Jadi yang terlihat di sini ID stok sudah bertambah, jumlah stoknya sudah bertambah menjadi 260, dari 200 menjadi 260. Untuk yang kedua ini, kode yang kedua bisa dijalankan. Ada stok setelah pengeluaran. Ini jumlah stoknya itu berkurang 20. Sehingga jumlah stoknya ditampilkan hanya 240. Kemudian kita beralih ke query delete. Yang pertama ada hapus detail pembelian yang terkait dengan pembelian 602. Kemudian saya akan menampilkan tabel pembelian. Di sini tabel pembelian masih lengkap. Setelah dijalankan, kita lihat untuk outputnya. Nah, ini untuk 602, di pembelian dengan 602 ini sudah tidak ada, sudah dihapus. Untuk yang perintah yang kedua ini hapus, apa itu file? Perintah yang kedua ini hapus transaksi pembelian 602. Jadi transaksi pembeliannya yang dihapus. Kita bisa jalankan. Ini udah bisa dilihat.
ID 602 sudah dihapus dari tabel. Kemudian di sini saya akan mendemokan DCL yaitu Data Control Language yang merupakan kumpulan perintah SQL yang digunakan untuk mengatur hak akses dan keamanan pengguna dalam database. Nah, di sini ada user pertama yaitu admin gudang, kemudian operator gudang, lalu ada read only supplier. Nah, di situ ada tabel dari tiga user tersebut. Nah, kemudian ada perintah utama DCL yaitu ada grant yang merupakan memberikan hak akses penuh. Nah, di user pertama admin gudang tersebut memberikan hak untuk melihat dan menambah data pada tabel admin gudang kepada user pertama, memiliki hak akses penuh ke seluruh tabel. Nah, di situ sudah berhasil grant all privilege DB Sistem Manajemen Inventaris Gudang to admin gudang. Lalu kemudian ada yang user kedua yaitu operator gudang yang memberikan hak akses untuk melihat dan menambah data pada tabel operator gudang. Akses tersebut terbatas hanya pada tabel operasional harian. Kemudian setelah berhasil di-run, hak akses tersebut pada DB Sistem Manajemen Inventaris Gudang bisa diakses pada barang, detail pembelian, kategori, lokasi gudang, pembelian, stok, hingga supplier. Selanjutnya yaitu user ketiga, read only supplier. Akses tersebut sangat terbatas, hanya boleh melihat katalog barang. Nah, dari read only supplier tersebut eh, hanya bisa diakses pada barang dan kategori. Selanjutnya ada revoke, yaitu mencabut hak akses. Revoke tersebut dari operator gudang untuk mencabut hak delete pada tabel stok. Kemudian di sini ada revoke, yaitu dari operator gudang. Nah, di sini sudah terupdate pada operator gudang. Nah, di situ ada stok yang eh, sudah menjadi mencabut hak akses tersebut. Kemudian di sini ada revoke dari read only supplier. Oke, oke. Kemudian ada revoke dari read only supplier yaitu mencabut select pada tabel stok, pembelian dan pengeluaran. Alasannya tersebut yaitu data stok aktual, riwayat pembelian dan pengeluaran merupakan informasi internal yang bersifat rahasia dan tidak boleh diketahui oleh pihak eksternal. Kemudian di run. Nah, di situ ada bagian, nah dari read only supplier tersebut dicabut hak aksesnya pada barang dan kategori di dalam sistem manajemen inventaris gudang tersebut. Sekian presentasi dan demo program dari kelompok 9. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.